Selamat datang. Di video selanjutnya saya akan membagikan beberapa trik performa dan akan menunjukkan uji gameplay di smartphone Nothing Phone 3 Lite Anda. Jadi pada mari kita masuk ke pengaturan dan ubah beberapa pengaturan untuk meningkatkan performa perangkat kita. Mari kita mulai dengan pengaturan tampilan. Di bagian tampilan, mari kita gulir ke bawah ke aktifkan fitur HDR display ini untuk kualitas gambar yang lebih baik. Lalu pergi ke pengaturan refresh rate layar dan atur ke tinggi dari dinamis agar kita bisa memastikan mendapatkan 120 fps setiap saat. Mempengaruhi umur baterai. Tapi kita di sini untuk gaming, bukan? Kemudian masuk ke bagian tentang ponsel, buka Nothing OS dan ketuk nomor build 7 kali sampai Anda melihat notifikasi bahwa Anda sekarang adalah seorang pengembang. Setelah itu kembali ke pengaturan ini, pilih sistem dan sistem. Anda akan menemukan opsi pengembang. Sekarang, mari kita cari skala animasi di sini. Geser ke bawah, ini dia, dan mereka diatur ke 1 kali. Mari kita ubah ke 0,5 kali. Ini akan menurunkan kualitas animasi, namun akan meningkatkan kelancaran layar dan transisi. Sekarang Anda bisa. Selain itu, Anda selalu bisa mengubah pengaturan ini nanti. Dan terakhir, mari kita masuk ke fitur khusus. Mari kita masuk ke mode game dan aktifkan sidebar game dengan menggeser tombol ini ke kanan. Lalu masuk ke Game List Manager dan pastikan game-game Anda ada di daftar ini dan tombolnya sudah diaktifkan. Selanjutnya, mari juga aktifkan pencegahan sentuhan tidak sengaja agar kita tidak keluar dari game secara tidak sengaja. Dan Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan game dashboard. Ini tidak akan meningkatkan performa perangkat Anda, namun jika Anda menggunakannya, Anda akan mendapatkan akses ke misalnya penghitung FPS, yang juga akan saya gunakan di video ini. Sekarang, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan RAM booster. Saya sarankan menggunakan sekitar 4 GB RAM untuk meningkatkan performa perangkat Anda. Ini akan meningkatkan RAM Anda menggunakan memori RAM virtual yang diambil dari penyimpanan Anda. Jadi Anda bisa mengaturnya ke 4 GB. Setelah itu Anda harus merestart ponsel Anda dan kemudian 4 GB memori RAM Anda bisa dipindahkan ke memori penyimpanan ke memori RAM virtual. Jadi supaya Anda punya lebih banyak RAM untuk pengalaman bermain game Anda juga bisa mencobanya dengan 8 GB RAM jika mau. Dan sekarang mari kita langsung ke sesi gaming. Jadi pertama-tama saya akan membuka PUBG Mobile, game pertama yang akan saya uji di ponsel ini. Di sini kita punya game hub kita atau dashboard, di mana kita bisa melihat FPS secara real time. Dan sekarang di sisi lain kita punya mode game. Dan yang paling penting, geser tombol ke kanan untuk mengaktifkan mode performa. Dan sekarang Anda siap untuk mulai bermain game. Jadi mari kita pindahkan ini ke tempat lain. Mari kita masuk ke pengaturan supaya saya bisa menunjukkan kepada Anda pengaturan grafis di game ini. Sekarang seperti yang Anda lihat, kita punya pengaturan custom yang diatur ke HDR. Ultra HDR belum tersedia untuk saat ini. Kita punya frame rate ultra dan pada dasarnya pengaturan yang sama di setiap menu game. Oke, sekarang mari kita mulai bermain game. Saya penasaran apakah saya punya sesuatu seperti quick match. Baiklah, itu tidak masalah, jadi mari kita segera mulai permainannya dan tunggu sampai game ini siap untuk dimainkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke lobby. Jadi nanti kita akan bisa melihat secara langsung bagaimana pengalaman seru bermain game di ponsel ini. Oke, seperti yang Anda lihat, hanya butuh sebentar bagi game untuk memproses tekstur bagi ponsel ini, untuk memproses tekstur di game ini. Tapi saat ini FPS-nya sekitar 40 sampai 41. Menurut saya itu sudah bagus untuk layar sekecil ini.
biar saya bersedikit ruang di sini. Oke, jadi kamu bisa lihat bahwa gamenya kurang lebih stabil. Saya bisa melihat ada beberapa freeze kecil. Sekarang kamu akan bisa merasakan gameplay utamanya. Oke. Jadi saya bisa bilang game ini masih bisa dimainkan. Ya, benar sekali. Kita memang masih harus menunggu proses pendaratan ini selesai dan saya sebenarnya sangat ingin melihat bagaimana detail tekstur-teksturnya akan diproses secara bertahap saat kita sedang turun nanti. Di mana ya saya mau lompat? Ke tempat yang tergolong cukup ramai. Andai saja saya tahu di mana itu. Oh ya, sepertinya saya tahu. Saya rasa Sosnovka bakal jadi tempat yang paling ramai sih. Saya sudah lihat orang-orang mulai melompat keluar. Oke, jadi saya rasa semua orang melompat keluar untuk mendarat di Sosnovka. Oke, kita hampir sampai. Seperti yang bisa kamu lihat, FPS-nya tetap stabil hampir sepanjang waktu. Kita dapat sekitar 41 FPS. Menurut saya itu FPS yang benar-benar bisa dimainkan. Jadi ayo kita mendarat di atas gedung. Saya nggak yakin bakal berhasil sih, tapi mari kita coba. Kayaknya saya lumayan... Oke, tidak. Saya nggak berhasil. Kalau menurut kamu game ini bukan buat saya, kasih tahu di kolom komentar ya. Baiklah kalau begitu, jadi kita sekarang sedang mulai mempersiapkan segala perlengkapan untuk bertempur. Oh, lihat, kita baru saja dapat scope yang bagus di sini. Oke, sepertinya saya bayangin saya cari kendaraan supaya kita bisa menguji bagaimana proses pembentukan tekstur ini akan terus berjalan secara otomatis saat kita sedang bergerak. Ya, Anda bisa lihat kalau teksturnya memang agak buram dan prosesnya ini memakan waktu yang cukup lama. Tapi secara umum ini masih oke kok. Jadi, ya, saya benar-benar mempertimbangkan ini. Smartphone ini mampu memproses berbagai hal. Dan memberikan performa yang cukup baik. Tidak ada pemain di sana. Oh, bukankah ini yang terbaik? Oh iya. Jadi aku mendarat di emergency pickup. Itu apa ya? Oke, jadi aku tidak melihat kendaraan di sekitar sini. Tapi tetap saja menurutku proses tekstur, pemrosesan teksturnya cukup bagus saat aku sedang bergerak. Oh, ayo kita pakai scope kita untuk mengintai. Kalau ada orang di sana. Apa aku melihat seseorang di sana? Oh, itu kendaraan ya? Bagus juga. Aku sebenarnya bisa mencoba sesuatu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi, sambil kita menunggu proses ini selesai, mari kita coba periksa bersama-sama tampilan FPS meter kita. Bahkan biar aku tunjukkan, oh, sepertinya bukan itu maksud yang ingin aku lakukan barusan. Jadi, mari kita coba gerakan kameranya dan lihat apakah penghitung FPS kita turun. Tidak, menurutku masih cukup baik. Itu monster truck di depanku.
Oke, aku pasti akan ganti. Oke, sepertinya kita akan ke sana ya. Cek FPS ya. Kelihatannya cukup stabil buatku. Jadi teksturnya berubah, tapi FPS-nya tidak. Monster truck lagi. Apa ini semacam event atau update di game ini, atau memang dari dulu sudah ada di seluruh peta? Oh, jembatan. Aku tahu para pemain suka berkumpul di jembatan. Oke, di sini ada satu yang dieliminasi. Cukup cepat. Ya, aku nggak akan loot mereka karena bukan itu tujuanku di sini. Salju turun di sekitar sini. Oke. Mungkin di sekitar rumah ini. Tidak. Oke, sepertinya itu saja untuk PUBG. Sekarang mari kita beralih ke Asphalt. Asphalt Legends adalah game berikutnya yang ingin aku uji. Dan sebelum mulai tes, aku ingin menunjukkan grafisnya. Mari kita masuk ke pengaturan grafis, karena di sini juga ada opsi custom. Kita punya batas frame rate 60 fps. Seperti yang bisa kamu lihat, semuanya kualitas tinggi, semua di pengaturan maksimal. Jadi, mari kita cek juga apakah mode performa masih aktif, dan mari kita mulai bermain. Oke, kamu harus klaim sesuatu. Oke, tidak, itu iklan. Oke, jadi sekarang kita akan balapan di jalanan San Francisco, dan aku akan pilih mobil yang satu ini. FPS-nya stabil di 60, seperti yang bisa kamu lihat, hampir stabil, tapi cukup stabil. Saya bisa bilang, oke. Oh, ternyata ini adalah peta tutorial. Ya ampun, aku sampai lupa. Oh, itu benar-benar di luar dugaan. Aku nggak mengendalikan mobilnya, aku rasa. Jadi, oke, jadi ya FPS-nya stabil di 60. Jadi ya game ini terlihat dan dimainkan bahkan lebih baik daripada PUBG. Tapi ya PUBG memang game yang lebih menuntut sumber daya. Jadi kamu sudah lihat semuanya sendiri. Saya harap kamu menyukai video ini, dan jika ya, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan saya akan bertemu kamu di video berikutnya.